Halo Sobat Lakasi Menyablon. Hari ini saya buka podcast pertama saya yang isinya sebenarnya cukup simple, yaitu kita ngobrol-ngobrol santai saja. Kalau misalnya ada pertanyaan kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan bahas di podcast selanjutnya. Dan begitu terus. Kalau ada salah kata dan salah ngomong ya mohon maaf. Dan kalian bisa tuliskan koreksiannya di kolom komentar juga. Intinya kita bakal banyak bercengkrama di kolom komentar. Video ini bakal cukup panjang, jadi nikmati saja audionya. Anggap saja ini siaran radio. Siaran radio. Ya, siaran radio. Kalian juga bisa mendengarkan audio ini di YouTube, jadi bebas. Pada kali ini saya pengen membahas tentang sesuatu yang cukup sering dibicarakan antara saya sebagai tukang sablon dan teman-teman, yaitu adalah lokal brand. Jadi begini, ada beberapa yang tanya kepada saya, kamu kenapa nggak bikin brand sendiri aja? Kan kamu nyablon, terus kamu jual bisa harganya lebih mahal lagi. Ya pengen sih, pengen. Ya nanti kapan-kapan lah. Tapi sebenarnya gini, kenapa kamu nggak bikin brand sendiri, terus nyablon di tempat saya? Kamu bakal dapat keuntungan yang besar, gitu kan? Jadi di sini ada simbiosis mutualisme. Saya untung, kamu juga untung. Lalu mungkin ada obrolan-obrolan selanjutnya yang mana, ya bikin brand lokal itu cukup susah karena banyak pesaing-pesaing. Saat ini banyak brand terkenal yang muncul di pasaran. Terus saya mau bagaimana? Mau bersaing dengan mereka? Saya juga punya modal sedikit, kayak gitu. Kita kesampingkan modal dulu ya, karena modal itu ya berhubungan dengan kantong pribadi. Yang paling mungkin kita bahas kali ini adalah bagaimana sih caranya kita membuat brand sendiri, gitu ya. Bagaimana sih caranya kita bisa punya brand sendiri dan laku di pasaran? Hal apa aja sih yang perlu kita persiapkan dan perlu kita pikirkan? Kayak gitu. Nah dari situ kita coba bahas pelan-pelan ya. Yang paling pertama mungkin adalah modal. Dan yang selanjutnya adalah kualitas dan nilai. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Jadi untuk modal sendiri itu cukup singkat, yaitu berhubungan dengan kantong pribadi. Gitu ya. Atau nanti kapan-kapan kita bahas lebih detail lah. Kapan-kapan. Dan yang selanjutnya ini yang cukup menarik bagi saya, yaitu adalah nilai dan pesan. Jadi mungkin banyak kaos-kaos yang berkualitas di luar sana yang harganya mungkin cukup mahal dan desainnya cukup menarik dan bagus-bagus. Itu banyak di luar sana. Tapi bagaimana sih caranya biar aku bisa seperti itu juga? Gitu ya. Jadi yang mungkin perlu kita kaji lebih dalam lagi tentang nilai apa sih yang ingin kita tawarkan dalam sebuah desain kita. Pesan apa sih yang ingin kita sampaikan? Dan desain bagaimana sih yang bisa menggambarkan pesan tersebut? Itu. Kalau berbicara tentang nilai, mungkin kalian perlu mengkaji lebih dalam lagi tentang diri kalian masing-masing. Apa sih perjuangan atau nilai-nilai yang ingin ku sampaikan? Dikaji lebih dalam lagi. Aku ini orangnya bagaimana sih? Cocoknya dengan bagaimana? Nilai-nilai apa saja yang bisa sesuai dengan diriku pribadi, karena ini bisnis jangka panjang. Yang mana kalau misalnya kalian cuma meniru desain-desain orang, ide-ide orang ya akan mentok, karena itu ide orang. Sedangkan yang bakal bertahan lama itu apa sih? Ya nilai dan pesan dari kita sendiri. Misalnya kita seseorang yang sad boy, misalnya ya, jadi dalam hal percintaan kamu selalu
tidak beruntung. Maka mungkin nilai-nilai yang kamu bisa pakai dalam brand kamu adalah tentang sad boy itu sendiri, tentang kegalauan, tentang dikhianati, dikecewakan, diduakan, kayak gitu. Atau misalnya kalian seorang mahasiswa pergerakan nasionalisme, bisa mengangkat tentang tema-tema pergerakan, kemanusiaan, penindasan dari superpower di atas sana, kritik-kritik sosial, atau bagaimanapun bisa seperti itu. Atau misalnya kalian seorang pecinta alam, maka kalian bisa mengangkat tema-tema tentang penghijauan, tentang sep meratus, atau cegah kebakaran hutan, lahan gambut, atau banyak hal lagi. Itu bisa dibahas, itu bisa digali lebih dalam lagi sesuai dengan jati diri kalian. Dan itu bisa konsisten karena emang berdasarkan dari diri kalian sendiri. Dan kalau misalnya cari referensi pun kalian bisa banyak menemukan itu di internet juga. Kalian bisa melihat ide orang, kita perbaiki sedikit, kita poles-poles sedikit, kita sesuaikan dengan diri kita, pergerakan kita, nilai kita keluarkan dengan sesuatu yang berbeda. Itu malah lebih bagus. Jadi di sini hal yang paling ditekankan adalah bagaimana kita bisa mempelajari diri kita masing-masing. Itu. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Pemasaran ini cukup kompleks ya. Di sana mungkin akan banyak silat lidah, permainan kata-kata dalam media sosial, dan mungkin door to door. Jadi setiap kali kalian menemukan seseorang, kalian pasarkan brand kalian. Teman kalian gak luput dari itu. Keluarga pasti. Ya satu persatu lah. Banyak di situ yang sedikit mengasihkan, banyak tantangannya, butuh sedikit memotong urat malu kalian. Dan sebenarnya ada banyak lagi yang perlu kita pelajari dalam teknik pemasaran itu. Ya mungkin kalian bisa cari-cari di YouTube, cari-cari di Google, atau tanya-tanya kepada orang yang sudah berpengalaman tentang pemasaran tersebut. Bisa gali-gali dari situ. Yang jelas, kalau menurut saya untuk kali ini, untuk membuat sebuah lokal brand, kalian harus punya 3 hal. Yang paling pertama adalah modal. Ya, itu kantong pribadi kalian yang bakal menentukan. Yang kedua adalah nilai dan pesan, yang di dalamnya ada kualitas bahan dan desain. Dan yang terakhir adalah pemasaran. Bagaimana kalian bisa memasarkan produk kalian, bagaimana kalian bisa menunjukkan kepada dunia tentang nilai-nilai yang sedang kalian perjuangkan. Nilai-nilai yang harus mereka tahu, nilai-nilai yang mungkin kita semua harus sama-sama memperjuangkan. Itu di situ dulu. Dan yang paling penting adalah Lakasi Menyablon, jangan kena-kena. Sampai ketemu di podcast selanjutnya.